Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Salsabila, reporter sahabat jurnalis MTSN 1 Pulang Pisau. Hari ini kita akan meliput kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi PKBR di Peak Air Zero to Hero MTSN 1 Pulang Pisau. Bagaimana kegiatannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTSN 1 Pulang Pisau Bapak Mulyani SAG MPD, yang kami hormati Kasihan Rem PKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kabin KSPK Dinas P3 B2KB Kabupaten Pulang Pisau dan staf beserta seluruh rombongan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 1 Pulang Pisau, yang kami hormati dan yang kami banggakan pengurus PIK Remaja Zero to Hero MTSN 1 Pulang Pisau, serta hadirin yang berbahagia. Salam serta salam kalau boleh kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikut beliau hingga akhir zaman. Puji syukur maka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini walaupun dengan suasana hujan dari malam sampai sekarang, tapi kami masih semangat. Kami semua warga MTSN, terutama anak-anak dari Peak Air Zero to Hero, semangat untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu semua di MTSN 1 Pulang Pisau pada kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok PIK Remaja pada PIK Remaja Zero to Hero MTSN 1 Pulang Pisau, Kamis 13 Oktober 2020. Baik Bapak Ibu, anak-anak, hadirin wal hadirat semuanya, marilah kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu siswa-siswi yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Kepala MTSN 1 Pulang Pisau kepada Bapak Mulyani SAG MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi Bluetooth dihentikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dari PKKBN Provinsi yang terhadir di tengah kita, yang kami hormati mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau, dan yang kami hormati juga pengurus MTSN 1 Pulang Pisau, Bapak Ibu Guru serta siswa sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan dan karunia-Nya, walaupun suasananya pada hari ini mulai subuh dari hujan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Bapak Ibu yang dari provinsi, BKKBN dari provinsi, kemudian juga dari kabupaten yang sudah datang ke sekolah kami. Selamat datang di MTSN 1 Pulang Pisau
Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perlu kami informasikan MTSN 1 Pulang Pisau ini sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, jadi jumlah siswanya kurang lebih 400 siswa. Kemudian kita ada program yaitu madrasah berbasis wisata. Alhamdulillah sampai saat ini amat membantu sekali dalam kegiatan proses belajar mengajar, karena kita mempunyai tempat pembelajaran di luar ruangan. Ternyata kegiatan pembelajaran di luar ruangan sangat diminati siswa-siswi MTSN 1 Pulang Pisau karena menghindari rasa bosan jenuh di dalam ruangan. Selain itu juga kita juga mempunyai media pembelajaran juga di luar ruangan. Sampai saat ini kita sudah hampir 10 media pembelajaran di luar ruangan, dan ini juga sangat mendukung di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, MTSN 1 Pulang Pisau pada hari ini yaitu PR Remaja Jimoto Hero MTSN 1 Pulang Pisau, kita ada kunjungan monitoring dan evaluasi. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan kabar terbaik, evaluasi bagaimana nanti ke depannya. Kita akan bisa menata, mencoba mencari jalan yang terbaik untuk pikir MTSN 1 Pulang Pisau. Jadi harapan-harapan itu sebetulnya sudah lama kami inginkan, karena semboyan kami di MTSN 1 Pulang Pisau selain tiada hari tanpa inovasi, tiap siswa itu harus punya prestasi, satu siswa satu prestasi, ya. Nah, dengan adanya tiket ini, mudah-mudahan tahun depan 2023 kita menjadi kandidat juara untuk Hero to Hero kita MTSN 1 Pulang Pisau. Nah, kami berharap mulai hari ini kita akan diberikan motivasi dari provinsi maupun dari kabupaten. Betul-betul kita akan perhatikan, kemudian kita telaah, nanti kita akan laksanakan. Kami sebagai pimpinan Kepala MTSN 1 Pulang Pisau, kita siap mendukung, kita siap memfasilitasi, kita siap untuk memberikan tempat, memberikan ruang. Kalau toh memang apa saja yang diinginkan, diperlukan, maka kita siap akan melakukan itu semua. Nah, syukur alhamdulillah di MTSN 1 Pulang Pisau kita sudah ada polisi yang akan merancang dan mengolah itu nanti, dan kami berharap jangan sampai nanti kita hanya seadanya. Jadi betul-betul ada semangat, ada keinginan menjadi juara, ya. Jangan nanti asal ikut aja. Nah, biar aja seadanya kita asal ikut. Tidak seperti itu. Jadi kita harus canangkan sekarang kita harus juara. Ya. Jadi siswa, gurunya, kemudian sekolah kita sama-sama, ya. Jadi sama-sama kita menjalani itu semua. Insya Allah kalau kita sama-sama bertekad yang kuat, keinginan yang kuat, kita akan berhasil. Jadi walaupun sekarang kita tidak ada apa-apa, umpamanya kita tidak mempunyai persiapan, tidak ada dana dan lain sebagainya, tetapi kalau kita punya tekad yang kuat, insya Allah nanti datang saja nanti. Jadi dari mana-mana nanti datang, asalkan ada keinginan, pasti kita mempunyai keberhasilan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ke depan MTSN 1 Pulang Pisau ini betul-betul terwujud apa yang kita inginkan secara bersama-sama. Kemungkinan itu Bu, sebagai laporan dari kami. Terima kasih atas segala kedatangan dan perhatian. Mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak berkenan, baik di dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala MTSN 1 Pulau Pisau, Bapak Ibu, siswa-siswi yang kami hormati. Selanjutnya sambutan dari Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja perwakilan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ibu Teresia Wiki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama lebih dulu kita menjadikan puji dan syukur ya kepada Tuhan karena kita semua sudah hadir di sini dalam keadaan sehat adik-adik. Dan kita bisa berkumpul di sini ya dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala MTSN 1 Pulau Pisau yang sudah menerima kami di sini, rombongan kami di sini, dan juga kepada Dinas DP3K 2KB yang kali ini diwakilkan oleh KBCS yaitu Bintang, dan juga Bapak Ibu pembina di sini yang sudah hadir. Maaf sekali lagi ya Bapak Ibu sudah mengganggu ini kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun kami juga sangat menginginkan kita bisa bersilaturahmi seperti itu. Jadi tujuan kami datang sini monitoring ini tidak saja hanya melihat laporan saja, tapi kami ingin mempunyai suatu tolak ukur sehingga kami bisa membandingkan sejauh mana sih kami ini sudah berkegiatan, sudah menerapkan program PKBR penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja itu seperti apa? Apakah program kami ini sampai ke kelompok di tingkat kabupaten kota atau justru belum seperti itu? Nah, maka dari itu kami datang ingin sekali melihat atau menyentuh ya adik-adik di sini bersilaturahmi, menyapa seperti itu untuk bisa lebih dekat juga dengan Bapak Ibu pembina. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kami juga adik-adik bisa sharing juga ke kami gitu ya, karena kami di sini terbuka buat adik-adik ya. Mungkin ada yang masih belum jelas tentang PKR itu seperti apa, perlu pendalaman materi yang seperti apa, nanti bisa kita tanya. Tapi sebelumnya saya akan berkenalan dulu mungkin ya. Jadi kami di sini ada tim dan saya Teresia Wiki, bisa dipanggil Ibu Wiki, bisa dipanggil juga Kak Wiki, karena memang di BKKBN Provinsi saya lebih dikenal dengan sebutan Kak Wiki ya. Terus di sini saya membawa satu staf dari Guru SPK yaitu Pak Eko yang ada di belakang ya, dan kemudian di sini ada juga duta genre berasal dari Pulau Pisau. Ini menjadi kebanggaan sendiri ya Pulau Pisau. Nah, terus yang di sebelah sana yang ujung itu ada Kak Zuha. Kak Zuha ini adalah Ketua Forum Genre Kalimantan Tengah dan dulunya juga duta tahun 2020. Nanti mungkin adik-adik bisa tanya jawab ya, gimana caranya atau tipsnya bisa menjadi duta genre. Nggak akan menutup kemungkinan kok, adik-adik pasti bisa juga mengikuti jejak kakak-kakak ya. Seperti itu. Jadi jangan malu gitu kan. Nanti bisa apa sih gitu, bisa mengulik nih. Apa sih kiat-kiatnya gitu kan sampai ke provinsi gitu kan. Nah, dan selain kami datang untuk bersilaturahmi, kami juga mau menyampaikan dana dukungan kami sebagai bentuk apresiasi kami kepada kelompok Zero to Hero ya, BKR Zero to Hero. Jadi berdasarkan penilaian dari Dinas DP3K 2KB, kami diberikan pilihan kelompok yang memang berprestasi, yang dianggap sebagai unggulan. Nah,
di sini tim R Zero to Hero masuk sebagai unggulan di kabupaten seperti itu. Karena aktif adik-adik. Nah, untuk itu kami membawa oleh-oleh di ceritanya. Jadi memang tidak banyak Bapak Ibu ya adik-adik ya. Jadi jangan dilihat dari besar kecil jumlahnya. Kami membawa 400.000 untuk bisa dipergunakan atau dibelikan barang yang memang dibutuhkan untuk kelompok. Nanti bisa dirembukan sama pembinanya ya, mau dibelikan barang ya. Selain untuk dana dukungan, kami juga akan memberikan satu paket buku. Buku ini penting sekali ya adik-adik, karena nanti buku ini bisa menunjang program genre. Terutama buku ini akan menjadi dasar buat adik-adik mengikuti lomba seperti yang tadi dibilang Bapak ya. Tahun depan PR Zero to Hero ini akan dipersiapkan mengikuti lomba di tahun 2023, dan ini adalah sebagai modul pegangan adik-adik dalam menerapkan program genre. Bagaimana? Apakah selama ini adik-adik senang ikut PR? Senang ya. Ya. Banyak nggak yang bisa diambil gitu ilmunya? Kira-kira apa nih yang menjadi favorit? Materi yang favorit aja. Boleh nggak kakak tahu? Apa? Mungkin ketua PR-nya pasti ingat nggak nih materi yang paling disenangi? Apa ya? Apakah tentang kesehatan reproduksi? Apakah tentang perilaku resiko? Gimana? Kita bisa sharing kan ya? Nah, ayo ingat nggak? Ingat? Oh masih lupa. Masih baru Bu, masih lebih ke mental health. Oh, mental health. Ya, sempat curhat gitu. Oh, sempat curhat, baik. Nah, nanti bisa diperkuat lagi ya adik-adik dengan adanya modul ini. Nanti bisa kita bimbingan sama Kak Fauzi bagaimana menerapkan modul berani, karena di dalam ini ya, modul ini ada dibagi 3 segmentasi usia. Nah, karena adik-adik ini dalam usia 10 sampai 14 tahun, ya kan? Ini disebut dengan berani. Kemudian nanti segmentasi umur yang di atasnya lagi 15 sampai 19 tahun itu disebut berani. Dan kemudian nanti level lagi yang paling atas yaitu 20 sampai 24 tahun itu disebut berkolaborasi. Nah, nanti apa saja yang bisa dilakukan di segmentasi. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Nanti bisa adik-adik baca ya. Dan juga harapan kami adik-adik bisa ikut workshop tentang kita di awal tahun. Nanti bisa minta bantuan dari pembina untuk bisa disiapkan ya Pak Fauzi ya. Nanti didaftarkan. Nanti bisa didaftarkan melalui Dinas DP3 P2KB untuk mengikuti lomba seperti itu. Nah, siap aja kan ya? Ya, siap. Karena memang kami berharapnya dengan kami datang ke sini, adik-adik bisa tahu dulu nih apa yang mau dilakukan. Jadi berencana dulu nih apa yang mau diambil, apa yang mau diambil. Oh, nanti misalnya laporannya harus seperti apa. Jadi laporan itu juga harus adik-adik isi. Jadi nggak cuma berkegiatan secara manual dicatat, tapi juga harus dimasukkan ke dalam aplikasi yang namanya aplikasi Nusiga. Nah, aplikasi ini penting untuk mendata kegiatan adik-adik mulai dari awal tahun sampai sekarang. Mungkin saat ini agak bolong-bolong ya, Kak Fauzi ya.
Nah, untuk tahun depan jika memang siap untuk ikut lomba, laporannya tidak boleh bohong, adik-adik. Jadi harus terisi dari bulan Januari, Februari, sampai Desember, begitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya bisa kakak skill sekarang. Nah, nanti untuk lebih selanjutnya, teknisnya nanti bisa berjalan. Ada yang bisa menghubungi kami di provinsi melalui pembina dan juga dari dinas, gitu ya. Seperti itu saja mungkin yang bisa kakak sampaikan. Dan selebihnya nanti kalau adik-adik mau curhat, mau sharing dengan duta genre kami, nanti kami akan memberikan waktu setelah ini. Dan mohon maaf Bapak jika belum ada salah kata yang sudah kami sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Acara selanjutnya penyerahan dana dukungan dan buku modul tentang kita yang dalam hal ini akan diserahkan dari BKKBN Provinsi, diterima oleh Kepala MTSN 1 Pulau Pisau. Ini boleh maju ke depan biar ngambil pertanyaan. Jadi ini adalah penyerahan dana dukungan yang diberikan dari BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah kepada kelompok Big Air Zero to Hero MTSN 1 Pulau Pisau. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kelompok Big Air di MTSN 1 Pulau Pisau. Acara ini dengan sharing time dengan genre Kalteng, ya, dengan duta genre dari Kalimantan Tengah. Untuk sesi ini kami persilahkan sepenuhnya kepada duta genre langsung Bu. Ya, kami persilahkan. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Bismillahirrahmanirrahim. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar masih Anto. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam. Mana genre? Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Maaf banget nih teman-teman ya, walaupun hujan dingin-dingin ya, juga cowoknya cuma berdua. Selalu dari kemarin cowoknya selalu sedikit nih, sedikit. Ceweknya yang banyak, teman-teman. Nah jadi teman-teman ini ada Pak Puput, Duta Genre Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, yang juga merupakan salah satu putri daerah khas Pulau Pisau, khas ya, asli Pulau Pisau. Nah mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau mau tanya-tanya gimana perjalanannya Kak Puput jadi duta Kak? Boleh, teman-teman yang mau nanya. Yang mau nanya-nanya atau sharing-sharing ataupun Yang mau langsung menyaksikannya, aduh. masalah apa juga di Big Air, siapa tahu teman-teman ada yang mau curhat atau apa sih yang biasa ditemuin teman-teman di MTS, apakah bully kan biasanya di sekolah atau kepercayaan diri atau apa mungkin atau mau cerita boleh teman-teman silahkan atau biasanya Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau nanya, gimana sih waktu itu sulit gak sih jadi duta genre? Pertanyaannya sulit kali menjadi duta genre ya. Untuk sulit atau tidak sulitnya pasti dalam semua masalah atau semua pekerjaan tentunya ya, atau semua profesi pasti ada susah dan senangnya. Tapi kembali lagi pada diri kita sendiri, gimana cara kita melewati tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab tersebut. Ada kadang-kala ketika walaupun suatu hal atau suatu masalah yang kita hadapi
itu ada hal yang susah misalnya. Tapi kalau kita jalaninya dengan bahagia, dengan senang, tidak terlalu menuntut kita atau kita tertekan dengan masalah tersebut, dengan profesi misalnya duta genre. Kalau kita menjadi duta genre, aku senang nih buat ketemu sama anak-anak, pasti kita selalu senang nih buat misalnya sosialisasi, aku nanti bakalan ketemu teman-teman di sana, pasti bawaannya ceria. Masalah capek atau enggak pun itu tidak ada gitu, nggak ada waktu kita sudah jalanin tugas. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau capek, kalau menurut kakak sih jadi duta genre itu asik, jalan-jalan. Iya, tidak ada kata susahnya pastinya. Kalau untuk pun pasti kalau susahnya sih waktu kita mungkin bicara di hadapan umum nih, berarti gugup, tertekan, mungkin salah kata, bingung, tidak percaya diri, maju ke depan nih. Nah itu tuh kita bisa buat mencegahnya, kita bisa buat menghadapi rasa tidak percaya diri itu dengan cara kita belajar mungkin itu dari tantangan kita, misalnya ketemu sama orang-orang pejabat yang lebih tinggi dari kita, pasti rasa gugupnya ada, berdiri di hadapan umum kayak berdiri di hadapan teman-teman saat ini gitu. Kalau untuk menjalankan tugas-tugas sebagai seorang duta genre tentu tidak susah, karena kita akan didampingi oleh kakak pembina kita, oleh dinas, kita dilingkupi, kita dilindungi. Contohnya saja kemarin itu kakak untuk maju ke tingkat provinsi atau sampai ke nasional, pertama dari provinsi dan di dinas kabupaten, salah satunya dinas DP3OP2KB ini, dan tentu juga nih sama Kak Ozi yang langsung ada tepuk tangan dong buat Kak Ozi. Luar biasa banget, mungkin dia langsung ke Jogja juga, langsung mendampingi dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasionalnya. Jadi teman-teman di sini sangat bersyukur banget pembinanya langsung dinaungi oleh Kak Ozi nih. Tentu pasti Kak Ozi akan memberikan, kalau teman-teman ada masalah atau apapun itu, minta tolong sama Kak Ozi. Kak Ozi akan bimbing kalian. Kak Ozi, kita berikanlah yang terbaik. Untuk hasilnya, itu hasilnya belakangan. Misalnya mau ikut lomba nih, untuk juara, tentu kan semua orang pasti inginnya juara nih. Tapi kalau masih baik-baik kita lakukan yang terbaik, yang pertama lakukan dengan maksimal, pasti hasilnya juga akan tidak mengkhianati apa yang telah kita berikan itu tadi. Walaupun misalnya kita tidak juara, tapi hasilnya adalah kesempatan itu kita bertemu sama teman-teman lainnya, kita mendapatkan pengalaman gitu untuk duta genre. Jadi buat teman-teman di sini nih, ayo daftar buat jadi duta genre tingkat kabupaten nanti. Gak usah takut kok, gak usah takut, aku nggak bisa ngomong nih kak. Semua orang juga dari lahirnya tidak langsung bisa ngomong nih, bisa langsung instan bisa hadapin di depan umum. Tentu kita berlatih, belajar. Misalnya teman-teman yang takut ngomong, belajar di depan cermin, contohnya kak berlatih buat berbicara. Kalau misalnya mau maju nih, disuruh maju, katakan aja, maju aja ke depan, gak usah takut, gak usah selalu di belakang, maunya di belakang dulu. Jadi ya sekali-sekali ke depan, majukan diri. Jadi pertama itu percaya diri lah. Dari percaya diri itu pasti teman-teman bakal senang nih ngelakuin banyak hal, karena teman-teman sudah yakin sama diri sendiri. Percaya diri juga dimodali apa nih? Dimodali dengan belajar terus. Dengan belajar itulah kita dapat menjadi seorang yang percaya diri. Gitu. Gak usah takut buat berprogres. Lingkungan teman-teman sendiri di sini, guru ibu bapak gurunya sangat mendukung teman-teman buat mengukir prestasi gitu. Bahkan nanti sampai di tingkat nasional. Bagaimana? Cara? Calon-calon buat maju ke duta. Pertanyaan nih tentunya. Boleh tanya ke Kak atau ke Kak Wiki di sini. Kamu bertanya sama lagi.
diajak teman atau disuruh orang tua. Iya. Aku tuh sangat bersyukur banget sudah gabung di PR. Ini bukan ujian loh ini. Gak apa-apa. Kami juga sama. Ini perlu butuh waktu. Ibu cerita teman dari Audin. Sampai bisa masuk dengan gimana? Ayo. berat nggak ya gabung di PR? Susah nggak? Disuruh apa aja sama Pak Kudi? Dia ikut juga di Gendra Kupis. Ya, si Kiki, Dara, sama Mano. Banyak lah ya dari PR. Tanya Ki, tanya Ki, Gendra Ki. Tanya Gendra. Tukang Gendra Ki. Iya, banyak. Gimana sih kan cara jadi duta genre yang baik sih? Cara menjadi duta genre yang baik. Kembali lagi, aku tidak bisa mengatakan aku sudah baik nih. Nggak tahu apakah tanggapan orang lain itu sekarang membuat kamu tidak baik, kamu baik. Itu Puput tidak tahu nih. Tapi yang pertama adalah saya Puput bersyukur nih. Yang pasti lakukanlah dulu yang terbaik dengan cara kita. Kita tidak bisa membatasi atau melarang tanggapan orang lain dengan diri kita. Mau dia bilang diri kita tidak baik, mau bilang dia kalau ada yang tidak baik, ya puji Tuhan, syukur kita bahwa kita sudah berhasil nih menjadi teman yang baik bagi orang lain. Bisa. Kalau konselingnya di sini. Oh, di sini ada konseling. Yang sama cuma kalau yang apa? Kegiatannya itu bisa kalau rapat di ruangan sebelah. Oh. Ya, cuma kalau mungkin bisa di Zoom. Ya, kayak kemarin itu lagi sudah dibayang ya. Aku remaja, aku berani gitu. Ya, jadi kan untuk modul tentang kita ini sudah diterapkan, sudah mulai diterapkan. Cuma untuk pelaporan S1 awalnya masih proses. Kita masih dalam proses remaja, karena kan jalan itu dari penelitian remaja dulu, terus membahas masalah komunitas, kemudian pengenalan PR remaja. Jadi lanjutannya kayak gitu. Jadi menjelaskan dulu remaja itu apa, terus di masa remaja itu kan ada pubertas. Nah, sahabat jurnalis, tadi kita sudah melihat semua kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi PKBR di PIKR Zero to Hero MTSN 1 Pulang Pisau. Sekarang kita akan mewawancarai Ibu Bina Kepala Bina Seksi Ketahanan Remaja, Ibu Wiki Teresia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi ya, Bu. Boleh minta waktunya sebentar? Apa sih tujuan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKBR di PIKR Zero to Hero ini? Ya, kami melakukan monitoring dan evaluasi ini guna untuk mengetahui sejauh mana program PIKR atau genre itu sudah terlaksana di tingkat kabupaten kota seperti itu. Nah, baik, Bu. Untuk harapannya apa harapannya untuk PIKR dan monitoring ini, Bu? Ya, harapannya tentu adalah harapan yang baik ya adik-adik ya. Ya mudah-mudahan nanti PIKR ini bisa makin berkembang, makin hari makin baik seperti itu, mempunyai prestasi, sehingga kami juga akan terus menggali potensi-potensi yang ada di dalam PIKR di tingkat kabupaten kota. Yang mana kami setiap tahun akan mengadakan lomba PIKR yang menjadi PIKR unggulan, sehingga nanti virus-virus genre yang ada pada remaja ini bisa terus disebarluaskan gitu ke seluruh remaja yang ada di Kalimantan.
Baik Bu, kira-kira ada berapa PIK-R yang dimonitoring di tingkat wilayah Kalimantan Tengah ini? Nah, kami mengambil sampel, karena memang PIK-R ini kan banyak sekali ya di Kalimantan Tengah. Kami hanya mengambil sampel setiap kabupaten itu ada 3 PIK-R dengan 3 segmentasi usia, yaitu berani, beraksi, dan berkolaborasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, sahabat jurnalis, tadi kita sudah mewawancarai Ibu Seksi Bina Ketahanan Remaja, Ibu Wiki Teresia. Selanjutnya kita akan mewawancarai Pembina PIK-R Zero to Hero MTSN 1 Pulang Pisau. Langsung Pak. Assalamualaikum Pak, boleh minta persilakan? Tadi kan acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi PKBR di PIK-R Zero to Hero ini. Apa-apa saja persiapan Bapak? Ya, baik, terima kasih. Adapun persiapan yang kami lakukan, terutama dari pembina PIK-R Zero to Hero MTSN 1 Pulang Pisau adalah mempersiapkan, terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan siswa-siswi terutama yang tergabung pada kelompok PIK-R yang ada di MTSN 1 Pulang Pisau. Sebelumnya persiapan-persiapannya juga telah diberikan materi, juga penyampaian modul, terutama modul tentang kita, seperti itu. Terus setelah monitoring dan evaluasi ini, apa harapan Bapak kepada PIK-R Zero to Hero ini Pak? Oke, ya, baik, untuk harapan saya untuk Zero to Hero, PIK-R Zero to Hero di MTSN 1 Pulang Pisau, yang pertama yaitu setelah kegiatan monitoring ini akan meningkatkan kualitasnya. Jadi PIK-R Zero to Hero itu dapat menguat dan menggema seperti itu, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas, terutama siswa-siswi yang ada di MTSN Pulang Pisau, di mana menjadikan PIK-R ini sebagai wadah yang nyaman dan aman bagi para siswa untuk curhat dan juga untuk memberikan edukasi kepada siswa seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nah, sahabat jurnalis, tadi kita sudah melihat semua kegiatan pada hari ini. Sampai sini dulu liputan kali ini. Saya Anissa Salsabila, reporter, dan Syira Aufa Andini, kameramen, sahabat jurnalis MTSN 1 Pulang Pisau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.